Itu memang kan perang pecah 28 Februari. 28 Februari. Netanyahu muncul ke publik karena sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Jadi semua komando dari bunker. Rondom Israel tuh udah nggak mempan lagi menahan rudal-rudal Iran ya? Nggak mempan, karena kan itu peluru kendali hipersonik, kecepatannya seperti Khorramshahr 4 itu yang dipakai, itu 16 kali kecepatan suara. Artinya 16 kali, sekitar 16.000 km per jam. Itu kan sulit untuk dihentikan. Jadi yang gambar-gambar rudal bus begitu, itu benar ya? Itu benar. Tapi memang dari awal militer Israel seperti perang tahun lalu, Juni tahun lalu, itu menerapkan sensor militer yang sangat ketat. Wartawan pun, media pun tidak boleh merekam video atau memotret lokasi fasilitas militer yang dihantam peluru kendali Iran. Jadi lokasi-lokasi yang jadi sasaran nggak boleh dipotret, nggak boleh direkam videonya. Makanya memang kita agak kesulitan ya, informasi ini terbatas betul ya, terutama dari Tel Aviv ya. Yang hancur ini benar nggak sih? Berapa banyak? Tapi informasi Mas Faisal terima gimana? Yang jelas terakhir itu pembangkit listrik Hadera, itu pembangkit listrik terbesar di Israel, itu dihantam peluru kendali Iran semalam. Artinya kena nih? Artinya kena. Dan itu Tel Aviv mati lampu, ya, gelap gulita. Kemudian di Haifa juga kilang minyak di Haifa juga dihantam. Terus banyak di Haifa itu yang dihantam. Belum vital lagi ya, objek cukup vital. Karena kan memang Iran menyasar yang dijadikan target utama adalah ya memang target-target militer. Makanya kita tahu ada info Netanyahu tewas. Sampai tadi pun saya ada yang nanya teman, benar nggak sih Netanyahu tewas? Terakhir itu memang kan perang pecah 28 Februari. Netanyahu muncul ke publik karena sejak hari pertama perang, Netanyahu dan menteri seniornya memang langsung ngumpet di bunker. Jadi semua komando dari bunker. Memang ada bunker. Selama perang pun begitu. Perang tahun lalu juga begitu. Jadi mereka dari bunker. Nah, Netanyahu muncul tanggal 2 dan tanggal 3. Melihat kerusakan di Tel Aviv dan juga melihat kerusakan di Yerusalem. Di Beit Shemesh itu permukiman Yahudi. Yang kalau tidak salah 9 orang tewas waktu itu. Jadi dia selama ini di bunker ya? Di bunker. Pusat kontrol kendali juga dari situ? Semua dari sana. Jadi kemunculan itu juga dari bunker atau dia? Dari bunker. Dari bunker. Karena memang kan persenjataan Iran ini berbeda dengan Hamas. Daya rusak roket Hamas berbeda dengan daya rusak roket Iran. Karena kan Hamas cuma sebuah milisi, kelompok bersenjata ya. Ini negara ya? Ini negara, jadi beda kualitasnya. Terus juga daya hancurnya itu sangat beda. Karena kan mereka punya anggaran jauh lebih besar. Anggarannya juga beda ya? Iya, anggarannya jauh lebih besar. Karena kan Iran memang sejak 1979 ketika mereka berubah dari kerajaan menjadi Republik Islam, ya itu kan sudah menyatakan rezim mullah di sana bahwa kita tuh memusuhi Israel, bahkan bersumpah untuk menghancurkan Israel. Kalau udah memusuhi Israel kan artinya memusuhi Amerika. Sekutunya. Iya, karena lobby Zionis sangat kuat. Artinya Iran dari tahun 1979 sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk perang. Bahkan dari 1979 mereka masih kuat menerima embargo militer, menerima embargo ekonomi, masih tetap tangguh, masih survive. Karena saya tuh pernah ke sana terakhir 2024. Saya 3 kali ke Iran, 2015, 2023, setelah masa ini 2024. 2024 itu saya ngerasain sendiri. Waktu saya sakit demam di sana di Teheran, saya beli obat di apotik. Itu kalau nggak salah dikasih 3 obat. Obat batuk, terus obat panas, saya lupa satu lagi penurun demam, satu lagi. Itu 3 biji, harganya cuma $1. Artinya kalau dirupiahkan sekarang 17.000. Mungkin kalau di Indonesia lebih kali. Lebih dong. Mungkin sampai 100.000 atau lebih. Jadi cuma saya aja kaget cuma $1. 3 jenis obat. Iya. Kenapa bisa murah gitu? Nah, mungkin karena Iran punya bahan baku yang cukup. Kan pasti itu. Kalau bahan baku impor otomatis harga akan mahal. Iya, betul. Dan juga Iran memproduksi sendiri. Ya, artinya udah bisa swasembada obat lah. Kalau kita impor kan pasti obat mahal. Jadi artinya meskipun embargo dari sana sini, mereka bisa memenuhi kebutuhan sendiri semua kali ya. Iya, karena memang Iran itu memang negara yang beradab lah. Data yang saya punya itu dari teman saya di Iran, itu tingkat buta huruf untuk perempuan saja ya 0,7%. Artinya yang sangat bisa membaca sangat banyak, hampir 100%, 0,7% doang. Jadi kalau dibilang Amerika, Israel bahwa Iran represif terhadap perempuan, saya selama di sana banyak ketemu gadis-gadis perempuan yang kuliah
sangat banyak. Ilmuwan Iran juga banyak. Atlet perempuan juga banyak. Jadi semua propaganda negatif itu ternyata ketika saya di sana nggak benar. Saya di sana ketemu perempuan, cuma kerudungan aja udah dianggap cukup. Oh. Kelihatan rambut, bahkan ada yang kelihatan leher. Jadi leher jenjang itu yang Oh, putih gitu itu kelihatan. Kita pikir cukup agak keras gitu enggak? Enggak. Memang ada yang pakai serba hitam. Jadi istilahnya itu tergantung individu masing-masing lah. Oh, itu masing-masing. Ya, kalau yang agak bukan peraturan ya? Mungkin setelah kasus Mas Amin ini, karena saya pergi 2023, 2024 kan setelah Mas Amin ini yang ramai itu. Ini mungkin pemerintah Iran sudah mulai agak longgar atau adaptif lah. Okay. Karena memang mungkin situasinya yang berbeda atau dia juga harus menjaga kestabilan di dalam negeri juga. Tapi balik ke persenjataan Mas Faisal. Kalau lihat kekuatan Iran sekarang nih ya, ini perang udah hampir 11 hari ya. Masih punya stok cadangan senjata ini yang lebih banyak nggak? Lebih mumpuni atau memang dia siap untuk perang panjang? Terakhir itu juru bicara Garda Revolusi Islam Iran itu Brigadir Jenderal Ali Naini bilang, kita siap perang untuk 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah, terus kalau terakhir Pentagon kabarnya sedang menyusun perang untuk 3 bulan. Artinya untuk 100 hari. Ya. Jadi kalau kita lihat antara 6 bulan dan 3 bulan kan kelihatan mana yang lebih siap. Ya. Artinya di sini lebih siap Iran. Bahkan ada, saya lupa pejabat Iran yang bicara, kalau tidak salah sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi kalau tidak salah, Ali Larijani bilang kita siap perang bertahun-tahun bahkan 10 tahun. Karena Iran sudah punya pengalaman endurance itu. Jadi sejak 79 ketahanan itu mempersiapkan ya. Iya, perang lawan itu kan ketika 1979, 1980 mereka sudah perang 8 tahun lawan Irak. 1980 sampai 1988. Artinya Iran memang negara yang sudah mempersiapkan segala sesuatu ya, dan mereka sudah buktikan dengan embargo militer, ekonomi. Mereka survive dan bahkan mereka bisa memproduksi peluru kendali hipersonik yang ditakuti oleh Amerika maupun Israel. Makanya dalam perundingan itu ada 2 klausul kan. Salah satu klausulnya adalah meminta Iran menghentikan program peluru kendali balistiknya. Karena sudah terbukti 2025 bisa menghancurkan Tel Aviv, meluluhlantakkan Haifa. Sebegitu takutnya Amerika. Iya. Sampai dimasukin ke klausul. Klausul itu. Tapi Iran kan menolak karena itu bagian dari sistem pertahanan mereka. Tapi satu yang menarik yang jadi perbincangan terus di sosial media, kekuatan drone Iran. Iya. Begitu canggih sampai akhirnya tentara Amerika mengadopsi ya desainnya segala macam. Ini gimana Mas Faisal lihat? Ya memang drone ini kan pakai kata nama syahid. Artinya kalau syahid kan istilahnya drone yang siap mati. Makanya istilahnya kamikaze. Kalau bahasa Islamnya kan Arabnya syahid kan, siap mati. Nah ini yang sulit. Artinya gini, ketika orang berusaha mencegah, itu drone kan dari siapi bahan peledak. Kalau mau cegah ya otomatis jadi korban. Nah itulah salah satu kekuatannya. Dan drone ini kan sangat murah produksi. Kalau tidak salah sekitar 20.000 sampai 30.000 dolar per unit. Nah sedangkan peluru kendali untuk cegat itu kayak Patriot Tomahawk bisa 4 juta, 1 sampai 4 juta. Sedangkan THAAD yang THAAD sendiri itu bisa 16 juta satu peluru kendali pencegat. THAAD ini pencegah peluru kendali atau? Semuanya sama ya. Jadi itu sistem pertahanan udara paling mutakhir Amerika namanya THAAD. Makanya biaya produksi satu peluru kendali itu sangat mahal. Dan itu per tahun, kalau tidak salah per tahun apa per bulan, itu cuma bisa Amerika cuma mampu memproduksi 8 biji. Ya karena saking mahalnya itu juga. 8.